I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Perkenalkan, saya Alia Fitria Sibuan dengan NIM 221001009. Saya Nabila Nurandini dengan NIM 2210031. Saya Humaira Alawiyah Pulungan dengan NIM 221001010. Saya Salwa Fajri Nasution dengan NIM 221001011. Saya Saiyah Nabila Ma'ruf dengan NIM 221001032. Saya Amalia Fadila Fahmi dengan NIM 221001022. Nama saya Asilia Diri Azhara dengan NIM 2211024. Saya Felicia Putri Nalko dengan NIM 2211027. Ada dua bahan makanan yang kita gunakan, yaitu dari kelompok serealia dan kacang-kacangan. Jadi satu kelompok akan menganalisis menguji serealia, dan satu lagi menguji kacang-kacangan. Di dalam praktikum itu ada menjelaskan apa saja yang akan kalian kerjakan di lab kita ini berkaitan dengan bahan makanan yang akan kalian lihat. Intinya kita mau melihat kualitas bahan makanan itu secara subjektif dan objektif. Lain seperti misalnya di jagung ada kacang hijau, di beras ada jagung misalnya. Kemudian juga benda asing seperti batu dan lain-lain. Itu yang akan kita lihat. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pengujian berapa besar perubahan kalau bahan makanan ini diolah bahan makanan itu. Ya, jadi nanti sebagian untuk kelompok yang satu, sebagian lagi share sudah ada. Itu dari yang kelompok tadi ya. Nah, ini boleh diambil nanti kalau kurang, ya. Nah, jadi dalam tim jangan bekerja begitu, nggak usah berbagi tugas. Jadi ada satu yang menguji misalnya patahan. Hitung berapa sebelum di berapa yang patah, kan itu intinya. Cara menggunakan sudah kemarin saya ajari, ini yang digeser. Ya, ini yang digeser. Ya, digeser. Dilihat dari berapa angka tertera di sini. Nah, jadi misalnya saya minta 20, kan rata-rata yang diminta. Ya kan, 20 yang diukur, rata-ratanya nanti dihitung. Menghitung berat juga ada di situ, berapa gram pakai timbangan ini. Cara gunakannya ini nolnya dipojok dulu sampai dia hidup. Dan begitu ada angka 0 baru kalian letakkan ini, atau kalau nggak mau letakkannya juga boleh. Tapi kalau untuk beras harus pakai ini, karena nanti nggak bercecer di sini. Tapi kalau jagung mungkin bisa, ya. Nah, kemudian letakkan, buat juga dalam kembali posisi 0, baru kalian masukkan yang kalian timbang. Nah, untuk misalnya merebus, yang saya sebutkan di modul 80 derajat Celcius, tapi karena kita tidak punya termometer, kita pastikan aja menjadi 100 dengan cara mendidih airnya, kita katakanlah 100%. Jadi di laporan dengan menggunakan air 100%, kemudian masukkan bahan yang mau kita biarkan selama lebih kurang 20 menit. Jadi itu nanti untuk pengamatan terakhir. Sebelum dimasukkan, hitung dulu berapa mili. 5 bahannya, 10 bahannya, hitung bahan itu. Nah, kemudian nanti hitung lagi setelahnya, karena yang kita lihat rata-ratanya. Jadi rata-rata bahan makanan sebelum ditimbang sekian milimeter. Misalnya setelah direbus misalnya menjadi, biasanya sih kembang. Biasanya ada pengembangan, itu yang mau dilihat panjangnya kembangnya. Nah, nanti itu dirata-ratakan juga. Lalu kalian hitung rasionya. Kan rasio yang dimintakan, ya. Nah, itu nanti yang saya dapatkan di laporan. Ada berapa bahan yang mau diuji kalian?
Yang dari jenis serealia 3 atau 4? 4. Itulah diuji masing-masing. Masing-masing dengan yang saya minta tadi semua. Kan ada beberapa pengujian untuk beras, untuk ketan, untuk jagung, untuk satu lagi beras merah. Ada 4 kan. Demikian juga untuk yang kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang hijau, sama kacang tanah. Nah, itulah dia sama prosesnya. Yang campuran pokoknya dia bukan benda diam, bukan bahan diam. Kan saya benda yang patahan, kemudian benda asing, sama campuran kan. Nah, kalau campuran berarti kan tercampurlah ada kacang hijau di situ misalnya. Di dalam kacang hijau ada beras misalnya, berasnya disisihkan, itu berarti campuran namanya, masuklah dia kategori campuran. Misalnya ada yang benda asing, ada di dalam kacang hijau ada batu, itu masuk benda asing. Kemudian di kacang hijau tuh ada yang busuk, itu masuk patahan. Nah, kalau busuk dia masuk patah. Oke? Ya, karena kalau kacang hijau nggak ada yang patah. Kalaupun patah misalnya terkupas, tertutup 2 patah, sisihkan. Kita nama kacang hijau itu harus yang bulirnya utuh. Yang bulirnya utuh, ya. Ini loh kakak, misalnya kamu beli kacang hijau, ternyata dalam 1 on kacang hijau ada jagung, ada beras. Itu namanya kan campur. Kita beli, kita kan nggak mau campur. Paham kan? Yang itu kan persennya kan. Berapa persen yang campuran itu terhadap berat itu semuanya. Nah tadi teman kalian sedikit yang campurannya, jadi nggak bisa terdeteksi di sini angkanya. Jadi yang saya minta nggak usah hitung aja persennya, tapi ceritakan saja bahwa dalam 100 gram ini ada misalnya berapa butir yang benda asing, berapa butir yang dia campuran.